Sotihotu Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Gunadi. Saya mahasiswa PPG Daljab BED 3 tahun 2025 LPTK STAB Raden Wijaya Wonogiri dengan nomor peserta PPG 2025 494153 NIM 2025 07 190. Praktek UKIN UPT SMP Utama Sleman. Berikut video praktek pembelajarannya. Siang semuanya, Namo Buddhaya. Hari ini kita belajar lagi tentang Namo Buddhaya. Kita awali dengan berdoa. Nah, ini sampai mungkin Selfie ya, baik sekali boleh selfie. Terima sebelum mulai belajar agama ini, kita berdoa dengan menjaga lingkungan alam. Ya, kemarin diceritakan bahwa menjaga alam ini rusak disebabkan oleh manusia sama alam sendiri. Manusia itu sendiri dan alam, dan manusia supaya ikut serta menjaga lingkungan ini harus patuh dan tunduk dengan hukum. Iya, Pancaneama. Menurut Mas ingat ya? Ya, ada 5 Pancaneama, ada 5 hukum ya. Masih ingat ya? Ada bijak, mutu, Kamanyama, Cintanyama, sama Kamanyama. Oke, baik. Terima kasih. Ingat ya. Terima kasih untuk kalian semua. Baik, ini kita akan bahas tentang hari raya. Kita punya 4 hari raya besar. Itu ada hari raya Waisak, ada Katina, ada Maka Puja, kemudian ada Pasada. Ada 4 hari besar ini. Ya, ini yang 4 yang semua tradisi Buddhis yang merayakan ini. Dan masih banyak sebenarnya hari raya lainnya, cuman tidak semua merayakan. Tapi kalau 4 ini semua tradisi anak Buddha itu merayakannya. Dan pertama kita akan bahas adalah hari raya Waisak. Hari raya Waisak. Hari raya adalah hari yang khusus karena berkaitan dengan peristiwa tertentu. Ya, kita semua tentu punya hari spesial. Kita punya hari spesial, hari raya juga. Karena punya hari raya apa? Ulang tahun ya. Itu adalah hari spesial kalian, adalah hari istimewa kalian ya. Yang ada suatu peristiwa penting. Oke, nah itu. Nah, kalau dalam agama Buddha dengan yang kita bahas adalah hari raya Waisak. Ini dalam satu-satunya hari raya yang menjadi libur nasional. Hari raya Waisak ini sudah ditetapkan sebagai
Ya, lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian mencapai penerang sempurna petaka pertama, kemudian mencapai parimana harus merayakan. Apa kita harus merayakan Hari Raya Waisak? Ini tentu saja pada saat merayakan Waisak itu kita bisa menemukan kembali kehidupan muda ya, dari lahir sampai mencapai parimana. Jadi kita tahu Siddhartha pertama itu dari keluarga kerajaan dan dari kecil sampai menikah sampai umur 29 tahun itu Pangeran Siddhartha hidupnya selalu bahagia, kemudian dia merasa jenuh karena hidupnya bahagia terus, nggak pernah mengalami suatu penderitaan manusia yang awal, karena apa segala macam kebutuhan tercukupi di sana. Kemudian di usia suatu ketika karena melihat penderitaan sebagai orang tua sakit, kemudian kematian, dia merasa sedih dan ingin menolongnya. Kemudian dia memutuskan untuk menjadi seorang petaka. Dia kemudian menjadi petaka ini selama 6 tahun itu dia mempraktekkan kehidupan yang keras. Ya, tentu saja diceritakan mengalami beberapa kegagalan. Ya, usahanya gagal, lagi gagal, bangkit lagi, dan tidak gampang. Ya, diceritakan sampai badannya kurus kering. Setelah itu setelah 6 tahun dia mencapai pencerahan yang muda, di umur 35 tahun. 35 tahun kemudian setelah mencapai pencerahan, dia lalu mengajarkan apa yang diperolehnya itu selama hidupnya. Sesungguhnya lebih kalau kita lalu 45 tahun yang berada. Nah ini tentu kita dari sini kita bisa mencontoh dari kehidupan kita bahwa kita harus hidup ini senang dan susah itu adalah dua hal yang berbahaya. Senang terus ternyata bisa mengalami kejenuhan, kebosanan. Apalagi yang susah, kalau susah apalagi ya. Jadi nggak enak. Yang senang aja terus senang aja juga merasa jenuh, merasa bosan, juga nggak enak. Makanya kalian harus belajar, harus mempraktekkan ajaran-ajaran ini. Nah itu, dan setelah mencapai ini kalian bisa mengajar atau kasih tahu ke yang lainnya, seperti Buddha yang membagikan dharma kepada umat Buddha. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, lanjut aja. Oke, kalau lanjut yang kedua, Hari Raya Asada ini memperingati 3 peristiwa atau 3 kejadian. Pertama, Buddha membawakan dhamma kepada 5 orang pertama di Tanah Kusta Sipatana. Yang kedua adalah terbentuknya sangga. Jadi setelah Buddha membawakan dhamma kepada 5 orang pertama, itu punya siswa 5 ini nanti membentuk sebuah organisasi yang namanya sangga. Kemudian yang ketiga adalah triratna menjadi lengkap. Jadi yang mulanya hanya Buddha dan Dharma. Kemudian ada satu lagi ada sangga. Jadi triratna menjadi lengkap, Buddha, Dharma dan sangga. Jadi ini seperti sekarang ini di sekolah ini. Di sekolah ini kan ada guru, kemudian ada siswa, terus kemudian ada organisasinya apa? OSIS-nya, seperti itu. Jadi guru adalah mudanya, kemudian biku itu siswanya, atau siswanya itu biku, kemudian organisasinya adalah sangga.
duka alias saja, duka empat kebenaran dunia, yaitu duka sebab duka, jalan tengahnya juga, lenyapnya duka, kemudian yang keempat jalan menuju lenyapnya duka. Ini adalah dharma pertama kali atau di dalam Buddha mengajar pertama kali ini yang diajarkan tentang bagaimana mengetahui sebab duka dan cara melenyapkan duka. Hari Raya Asada ini kita bisa menemukan pentingnya bahwa dharma ini akan membawa kita ke jalan yang baik, ke jalan pembebasan mencapai keadilan. Oke, ada pertanyaan? Ini hari Raya Kartina itu merupakan hari bakti umat Buddha kepada Sangha. Jadi ini merupakan ibaratnya hari baik kita untuk melakukan kebajikan kepada Sangha. Kita tahu bahwa Sangha atau biku hidupnya itu disokong oleh umat. Jadi perayaan ini memberikan sokongan, bantuan, dukungan kepada anggota Sangha. Jadi ini ceritanya adalah waktu dulu zaman Buddha itu ada musim penghujan, karena ini biasanya Mas Kartina ini adalah bulan September, Oktober, November, jadi selama 3 bulan. Ini masa hujan. Pada waktu itu Buddha melarang para biku untuk keluar keluar, dia harus tinggal di suatu tempat supaya karena di musim hujan itu bahaya, karena binatang mana itu musim hujan dia pasti keluar. Jadi takutnya nanti dia menjadi kayak semut atau dia ada ular bisa digigit seperti itu, sehingga dia harus berdiam sementara nanti umat datang untuk mendengarkan ceramah. Dan selama 3 bulan biku tidak keluar, dia sehingga untuk kehidupannya kemarinnya ya umat datang masih makan, bukan mengasih tapi berdana makan. Nah, akhirnya oleh sekarang ini diperingati sebagai hari Raya Kartina. Sangha ini merupakan penjaga agama, karena dia yang selalu tiap hari membaca doa-doa, ucapan pribadi, kemudian dia ceramah, kemudian misi, dia kan membawakan dharma, sehingga dia menjaga sekali perilakunya, sehingga dikatakan Sangha ini adalah penjaga dharma atau yang melestarikan dharma. Yang selanjutnya, yang keempat dan terakhir itu hari raya Magha Puja. Nah, ini Magha Puja. Di hari raya Magha Puja ini merupakan hari memperingati suatu peristiwa yang belum pernah terjadi dalam kehidupan Buddha, hanya satu kali dalam kehidupan Buddha, yaitu berkumpulnya biku arahan, yang biku yang sudah mencapai arahan sejumlah 1.250 arahan. Dia berkumpul tanpa ada undangan, tanpa ada janjian, tanpa ada undangan, dia datang bersama-sama di tempat Buddha. Dan jumlahnya banyak banget, 1.250. Jadi ini suatu peristiwa yang langka. Kita ketemu orang yang tanpa janjian 10 orang aja sulit, tapi ini mencapai 1.250 itu. Nah, momen ini sangat langka dan hanya terjadi dalam kehidupan Buddha, hanya sebentar saja. Nah, kemudian di dalam pas pertemuan ini Buddha menyampaikan tentang menginstruksikan kembali tentang ajaran Buddha, yang mengingatkannya karena semuanya mencapai akal, dia hanya menginstruksikan kembali atau hanya mengingatkan
bisa menjaga agama dan bisa juga membanggakan kepada orang. Ada pertanyaan? Udah ya, ada waktunya ya. Udah 5 menit ya, lebih 1 menit dan 6 menit ya, kemarin belum sedikit ya. Apa? Baik, kita lanjut tadi tentang hari raya Magaruja. Itu ada 4 peristiwa ya yang dikenangnya berkumpulnya 1.250 ribu yang datang tanpa guna, kemudian semuanya mencapai Al-Had. Kemudian yang ketiga, mereka semuanya sudah memiliki 6 apinya. 6 apinya ini adalah memiliki kemampuan batin yang luar biasa. Ya, 6 seperti bisa menghilang, bisa merubah wujud jadi banyak seperti itu. Dia bisa menembus dalam bumi seperti itu. Jadi dia mempunyai kesaktian. Kemudian yang keempat, mereka ditabiskan oleh Sang Buddha dengan ucapan Ibu. Artinya Ibu ini ditabiskan sendiri oleh Buddha langsung. Ya. Nah, ini akhirnya oleh umat Buddha dirayakan sebagai hari raya Magaruja. Oke, sampai sini ini ada tugas untuk kalian, tugas mandiri. Kalian boleh kerjakan di laptop atau ditulis di sini ya. Kamu pakai laptop aja ya. Nanti setelah kalian kerjakan nanti pernah semua itu akan ada cara kalian yang keempat ini bisa tulis ya, bisa tulis pengalaman apa aja. Ya, oke, silakan mulai kerjakan. Kamu pakai laptop aja. Oke, Tulis saja. ya dimulai. Oke, cukup waktunya, cukup. Oke, boleh dipresentasi. Kamu boleh ke bawah sini, nelpo ya. Pertama, jawabannya adalah lebih memahami 4 hari raya besar yang berbeda dan adalah memaknainya sebagai semangat meningkatkan keyakinan dan selalu berada di jalan bersama. Yang kedua, manfaatnya dapat menumbuhkan rasa bangga dan persaudaraan pada umat lain yang bisa bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitri. Yang ketiga, saya akan belajar lebih latihan semangat tidak akan lebih berusaha sebelum mencapai kesuksesan. Dan apa yang dilakukan bagi diraih dapat mencerminkan diri sendiri, orang lain, agama dan bangsa Indonesia. Nanti untuk mencapai pengalaman saya dalam raya besar ini apa? Kalau jadi itu ada umat Buddha yang datang lebih banyak dari beberapa umat yang itu. Yang kedua, yang bersama adalah ibu. Ketiga, teman-teman, oke, saya merasakan ada kedamaian. Oke, terima kasih ya. Bagus sekali pengalamannya, sangat ini sekali ya. Baik, karena sudah semuanya mempresentasikannya, waktunya juga sudah selesai. Kita akhiri pertemuan ini dengan acara. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mengunjungi wihara. Kita akan belajar di wihara. Jadi nanti kita bisa ada grup kita. Kita akhiri